biar bisa didengar ya. Oke. Di kita ini sistem pembelajaran, walaupun kita normal offline, tapi kan kita tetap learning. Jadi materi kuis, tugas, dan video pembelajaran tetap kita harus unggah di Edlink. Nah, pertama-tama berarti bagi yang belum pernah kayak Pak Danang, Hidayat, ini bagaimana cara input materi di Edlink, kemudian cara grading, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti saya akan coba berikan akun Edlink saya ke Pak Danang dan Pak Hidayat. Coba lihat beberapa pertemuan, dan kebetulan di sana juga ada beberapa sesi sebetulnya yang belum saya grading, yang belum saya kasih nilai. Dan coba nanti sama Pak Danang dan Pak Hidayat yang mata kuliah saya, coba di grading, itu sambil pelajari, oh ternyata seperti ini, Bu. Ya. Nah, nanti mungkin kalau masalah materi, kita bisa sharing. Misalkan Pak Danang pegang struktur, misalkan bisa sharing dengan materi yang sudah saya susun, modul kuliah yang sudah saya susun, mungkin perlu diperbaiki atau apa, gitu. Atau mungkin juga nanti Pak Hidayat pegang mata kuliah apa, mungkin perlu diperbaiki atau apa, nanti silahkan. Tapi yang penting kita paham dulu nih sistemnya seperti apa. Oke, saya coba share screen dulu ya. Terlihat nggak Edlink saya ini? Sudah, Pak. Lihat ya. Nah, ini tampilan Edlink ya. Tampilan Edlink, anggap saja saya keluar dulu ya. Mana logoutnya? Nah, berarti linknya ini ya. Kemudian kita masuk. Kalau kita sudah punya ini, kita klik masuk. Nah, ini juga saya pakai email nih. Email. Sembuh. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Di Edlink itu. Kemudian kita akan buka ruang kelas. Klik ruang kelas ini. Nah, di sini ini ada tahun ajaran ya. Di sini ada 2021-2022. Nanti kita berarti masuk di sini genap, berarti ini terapkan ya. Terapkan. Tapi sekarang ini memang di input mata kuliahnya. Makanya di sini masih kosong. Saya coba yang kemarin yang di asal. Terapkan. Nah, inilah nanti akan muncul kita mata kuliah apa saja ya. Jika belum muncul, maka kita nanti klik sinkronisasi kelas. Nah, berarti kita mengajar mata kuliah apa saja nanti dicentang. Nah, misalkan sinkronisasi kelas. Nah, misalkan ini mata kuliah apa saja yang bukan kita yang pegang, nggak usah dicentang. Nah, nanti ini yang kita pegang kita centang. Lalu klik sinkronisasi ya. Kalau dicentang klik sinkronisasi. Kan centang begini. Klik sinkronisasi. Nah, seperti ini. Nah, nanti bagaimana cara memasukkan materi gitu ya. Misalkan kita kelas ini. Kemudian kita akan klik sesi pembelajaran. Ini saya rekam, kalau enggak akan hafal sekali ini. Akan sekali.
Nah, di setiap sesi, ini contoh kan sudah saya masukkan nih, oh sesi pertama adalah ini, sesi kedua, dan seterusnya. Misalkan ini saya masuk, ini sudah selesai di sesi 16. Misalkan kita mau masuk di sesi 1, ini klik rencana dan realisasi. Nah, kita klik rencana dan realisasi. Di sini apa tema yang akan disampaikan di sesi pertama. Misalkan ini manajemen konstruksi, misalkan pengenalan metode BIM. Nanti realisasi materi juga sama, kita copy saja yang atasnya, lalu kita simpan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita balik lagi, tadi yang sesi 16 tadi, kalau besok mungkin yang sesi 1, nah sekarang udah berubah jadi pengenalan metode BIM. Lalu selanjutnya kita masukkan materinya. Dengan klik itu, sesi itu, di sini buat bahan. Klik buat bahannya. Pertama, materi. Berarti klik tambahkan. Tambahkan. Materinya apa yang akan kita unggah? Bisa PPT, bisa PDF, ya. Klik tambah dokumen. Klik tambah dokumen. Nah, contoh di sini saya anggap sudah memasukkan. Kalau belum memasukkan, ini klik yang perguruan tinggi saja ya. Perguruan tinggi, tambahkan. Nah, kalau ini bisa dari file kita tarik. Contoh misalkan saya misalkan ini ya. Ini bisa tarik langsung begini. Bisa seperti ini. Ini klik pilih item. Jadi seperti ini, baru kita klik simpan. Ini nanti di sini ada kapan materi akan dibagikan ya. Kalau mau langsung dibagikan berarti centangnya sekarang. Kalau nanti ya nanti dijadwalkan tanggal berapa, jam berapa. Gitu. Klik simpan. Tapi kalau materi mas sebaiknya di sini langsung saja dibagikan gitu. Gak usah dinanti kecuali kuis, tugas gitu. Terus ada waktu tertentu. Simpan, maka materi ini sudah tersimpan. Kita kembali lagi karena syaratnya di sini ada materi, lecture note, gitu ya, ada kuis, tugas. Gitu. Nah, kalau mau tambah lagi apa ya klik bahan lagi. Misalkan sekarang kuis, kuis, tambahkan. Nah, di sini ada mau dihitung bobotnya otomatis atau manual gitu. Kalau saya biasanya otomatis, nggak usah capek-capek ngitung gitu. Nanti otomatis ini sendiri. Tambahkan batas nilai jika perlu. Jika tidak, nggak apa-apa. Mau nilainya 0 ya tetap terekam 0 gitu. Kalau ditambahkan batasan nilai, ya di sini dari batas nilai tertentu berarti mahasiswa dianggap tidak lulus mengerjakan kuis sesi itu. Kemudian waktunya kita pertimbangkan dengan kuis kita, misalkan ada, kalau kuis kan pilihan ganda ya, ABC atau ABCD gitu. Kita di sini kalau 3 SKS minimal 10 soal kuis gitu. Kalau 2 SKS minimal 5 soal. Tentukan jumlah waktunya gitu. Di sini misalkan mau 30 menit, apa 60 menit, silakan diisi. Kemudian batas waktu kapan ini akhir. Jadi misalkan kita hari ini nih, kita akan memasukkan kuis. Kita ketentuannya itu kita memasukkan materi kuis dan tugas itu minimal paling lambat hari Senin. Dan hari Minggu kita udah harus selesai grading. Jadi paling tidak itu hari batasnya sampai hari Sabtu kita ngisi, atau
hari Minggu setengah hari, gitu, misalkan. Tergantung seberapa bobot kuis yang kita berikan gitu, dan tugas yang kita berikan waktunya. Tapi jangka waktunya dikasih 1 minggu biasanya. Satu sesi itu waktunya 1 minggu. Dari mulai Senin sampai hari Minggu. Berarti satu sesi pertemuan itu. Jadi sebetulnya mahasiswa itu tidak ada alasan untuk tidak masuk kuliah. Karena setiap sesi itu waktunya 1 minggu. Dan dengan sistem normal kita dulu, waktunya jam 10 sampai jam 12, kalau jam itu nggak masuk, ya sudah nggak. Gitu. Nah, kalau e-learning ini tidak, waktunya 1 minggu. Nggak bisa Senin, nggak Selasa, nggak bisa Selasa, Rabu, nggak bisa Rabu, Kamis, sampai Minggu. Nah, tergantung di sini kita kasihnya sampai tanggal berapa, jam berapa. Gitu. Kita bisa atur di sini. Misalkan ini tanggal 21 selesai, berarti 1 minggu ya. Jamnya jam 19 misalnya. Nah, baru di sini beri catatan, misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini kan petunjuknya ya. Petunjuknya. Kemudian ini nanti klik ini untuk menampilkan nilai. Menampilkan nilai. Ini belum jalan intinya ya. Oh, ini di sini berubah ternyata ininya. Nah, di sini buat pertanyaannya. Apa? Misalkan berapa 1 ditambah 1. Jika perlu ada lampiran, ya tambahkan lampiran. Lampirannya. Seperti ini kan nggak perlu ada lampiran. Maka jawaban 1, misalkan di sini 2. Jika ini jawaban 1 yang benar, maka ini tandain yang benar. Yang sisanya misalkan di sini 3, di sini 4, gitu. Ini nggak perlu. Kalau mau sampai E, berarti tambah lagi, misalkan di sini 5. Nah, tapi kita udah tahu yang benar adalah yang ini. Jadi mahasiswa jika memilih yang lain salah, ya 0 nilainya. Kemudian ini ternyata berubah juga tampilan siakat adlinknya ini. Jadi agak bingung juga saya nih. Mana simpannya ini? Oh, ini setelah ini kita langsung klik tambah ya. Tambah lagi. Tambah lagi, bikin lagi pertanyaan. Berapa 3 ditambah 3 misalkan. Misalkan di sini jawabannya 6, 7, 8. Nah, jika sudah, berarti ini bagikan kuis kalau sudah selesai. Semua misalnya 10 soal, bagikan kuis. Ini bagikan sekarang nih, bagikan. Masa remedial sih. Jadi, setelah itu balik lagi, berarti tadi udah ada materi, udah ada kuis, lagi tugas. Nah, tugas, batas waktu penyerahan tugasnya tentukan kapan. Kemudian di sini bisa langsung di sini. Misalkan tugasnya jelaskan cara mendata fondasi sebagai dasar untuk input data, analisis,
fondasi. Misal ya, ini seperti itu. Atau kita perlu ada melampirkan gambar yang untuk dianalisis, berarti tambahkan dokumen di sini sama kayak tadi. Jika cuma suatu narasi saja seperti ini, ya sudah seperti ini saja. Oke, setelah ditentukan tanggalnya akan berakhir, klik simpan. Nah, maka tugas sudah muncul. Misalkan di sesi-sesi tertentu kita mau live Zoom, nah, berarti kita tambahkan lagi, tambah video conference, tambahkan. Nah, di sini tentukan video conference itu mau dibuka hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dituliskan saja di sini. Misalkan Selasa jam 15.00. Selasa besok tanggal berapa sih? 15 ya? 15. 15 Februari. Nah, jadi mahasiswa ngebuka Edlink itu udah tahu, oh jam dan reception itu adalah Selasa Februari jam 13.00. Jika sudah, kita simpan. Klik lagi, nah nanti pas waktunya berarti harus ingat kita nih, ada janji season nih sama mahasiswa. Gitu. Nah, selanjutnya di materi ini, kita kan harus ada video ya, berarti tambahkan bahan lagi, tambah materi. Tambah materi, kita klik tambah video. Nah, tambah video berarti sebelumnya kita harus sudah punya video. Nah, klik perguruan tinggi ya, klik tambah. YouTube misalkan videonya kita sudah unggah di YouTube, misalkan. Contoh misalkan punya saya YouTube. Misalkan apa ini mata kuliahnya analisis struktur kolom bentang bertulang misalkan. Nah, ini kita klik dulu. Kalau kita sudah punya video di YouTube, ini dikompilnya. Linknya ke sini. Labelnya ini sesi 16. Video mata kuliah apa, dan nggak lupa nanti filenya sesi 16 misalkan. Klik simpan. Ini yang tadi, karena akan muncul nama tadi di sini, nama label. Klik, baru pilih. Nah, akan muncul seperti ini, klik simpan. Nah, seperti itu cara memasukkan materi di sistem Edlink, ya. Nah, baru selanjutnya setelah mahasiswa mengisi, baru kita grading. Contoh misalkan ini di mata kuliah ini juga ada yang saya belum grading ini. Misalkan sesi 13. Nah, ada tugas. Kita klik tugasnya. Wah, inilah nama-nama orang yang sudah mengerjakan tugas, tapi belum saya kasih nilai. Belum saya grading ini. Nah, ini untuk belajar Pak Danang, nanti saya kasih akun saya, coba ini di grading, nggak apa-apa, ngawur juga nilainya. Supaya bisa membaca ini, apa namanya, oh tugasnya ini, mahasiswa ngisinya begini, menurut Pak Danang aja ngelayak kasih nilai berapa. Isi saja nanti nilainya, buat latihan. Nanti saya juga kasih juga akun saya ke Pak Hidayat untuk latihan. Contoh ini nge-grading, nah contoh kayak gini. Nah, ini jawabannya di sini. Biasanya jawabannya ada langsung dituliskan di sini, ada yang berupa file jawabannya itu. Contoh misalkan yang lain. Ditulis juga. Ada biasanya yang kirim file PDF gitu. Tulis. Nah, semua ditulis nih.
Berarti ini kan sebetulnya pertanyaannya kan, ini kalau kita ke bawah pertanyaan adalah ini, ada 3 pertanyaan ya. Jadi 3 pertanyaan tadi dijawab oleh mahasiswa, kita klik jawabannya apa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kasih nilai di sini, kasih feedback. Feedbacknya misalkan salah yang ini harusnya begini, gimana lah. Atau jawaban Anda bagus, atau apalah. Ya, itu terlalu panjang, capek bacanya misalkan. Nah, misalkan kasih nilai 90. Misalkan jawaban terlalu panjang. Nah, simpan dan lanjut. Karena tadi yang terakhir, lanjutnya berarti nggak ada. Gitu. Harus ke previous. Nah, seperti itu contohnya ya. Seperti itu contohnya. Kalau yang kuis, ini kebetulan sesi berapa nih? Nggak ada kuis. Bisa saya sesi 10. Kalau yang kuis, karena tadi sudah kita tentukan, udah otomatis muncul sendiri nilainya. Nah, ini ada yang 0 juga ternyata. Berarti salah semua. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi, langkah awal, karena semester genap ini sudah mau berjalan, yang tidak belajar dulu ini, paham dulu ini. Gitu. Nah, karena kebetulan ini WFH nih ya, teman-teman ini WFH, jadi saya nggak bisa kan ngasih pengarahan begini-begini, jadi sama WFH nanti pakai akun saya, seperti tadi, buka, nanti saya kan ada mata kuliah manajemen konstruksi, ada mata kuliah pemindahan tanah mekanis, ada mata kuliah metodologi penelitian, ada mata kuliah gambar teknik. Nah, misalkan mau coba mata kuliah apa nih, Pak Danang, untuk belajar? Penelitian, boleh. Hidayat, mau yang apa? Iya, Pak. Mau nyoba yang apa mata kuliah saya? Coba di grading, dinilai gitu. Yang tersedia apa, Pak? Yang tersedia ada manajemen konstruksi, ada pemindahan tanah mekanis, ada gambar teknik. Yang kebetulan itu ada deadline-nya, Kak, Pak. Kebetulan saya lagi menyelesaikan laporan buat anak beasiswa itu, Pak. Jadi Selesaikan dulu tugasnya. Iya, Pak. Tugas Pak Hidayat selesaikan dulu. Tapi kan ini mau nggak mau harus bisa nih menjalankan ini gitu. Penilaian tersebut. Nanti silakan mau mata kuliah apa, biar sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang tidak mau, maksudnya nanti pas perkuliahan kita sudah paham, sudah tahu gitu. Gambar teknik aja, Pak. Gambar teknik, baik. Penilaian yang saya lakukan itu mempengaruhi nilai mahasiswa atau apa, Pak? Tidak, sudah saya input nilainya di situ, tidak mempengaruhi. Baik, akan saya lakukan, Pak. Ya. Silakan aja sesuka. Menurut Pak Hidayat itu layak dikasih nilai berapa, nanti menurut itu juga layak dikasih nilai berapa. Nggak akan ngaruh. Karena nilai asli sudah saya input di Siakat. Baik, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Nanti di UTS dan di UAS itu hasilnya akan di input di Siakat ininya. Gitu. Jadi mahasiswa itu bisa ngecek nilai saya berapa ini di Siakat ini. Bukan cuma mahasiswa, orang tuanya. Orang tuanya bisa ngecek gitu. Orang tuanya bisa ngecek. Nah, jadi kita ini kalaupun nanti kita kalaupun kita nanti jadi full offline, karena offline-nya juga nanti waktunya dibatasi, nggak full offline seperti yang normal sebelumnya. Kalau biasanya kan per SKS 55 menit. Nah, kita sekarang ini hanya dibuat maksimal 30 menit per SKS yang tatap muka.
Tapi tetap di e-learning di sistem itu tetap tadi ada materinya. Jadi ketika masuk tatap muka itu kita tinggal diskusi saja. Apa yang kemarin sudah dipelajari? Kuis gitu bisa. Ya, langsung kuisnya, langsung tugasnya, atau mana yang tidak pahaminya apa gitu. Tinggal diskusi saja di kelas itu. Jadi nggak perlu panjang lebar menerangkan, kecuali memang kita perlu menerangkan lagi. Anggap oleh kita perlu menerangkan lagi, terangkan lagi. Jika tidak, ya sudah kita diskusi saja. Diskusi dari, misalkan kita sudah cross check kemarin nih, tugasmu itu yang sesi ini kemarin itu banyak salahnya di sini nih. Gitu. Tanya apa, kenapa salahnya, di mana tidak mengertinya. Misalkan seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, untuk siakat dan di Sumo nantilah di sesi berikutnya saya jelaskan. Yang kedua itu, selain belajar ini, Pak Danang sama Pak Hidayat, yang kedua itu karena kebetulan kita ini sedang mau akreditasi ya, akreditasi perguruan tinggi, setiap prodi itu membutuhkan proposal riset dan laporan akhir riset serta proposal penelitian dan proposal PKM dan laporan akhir PKM. Nanti Pak Hidayat dan Pak Danang mencoba, nanti saya kirim template-nya dari jurnal yang sudah publis, jurnal-jurnal punya dosen-dosen dari sipil nih. Nanti saya kirim link Google Scholar-nya. Google Scholar-nya ini nanti judul-judulnya apa. Nah, melalui template yang tersedia oleh kita ini nanti menjadi seperti apa bentuk proposalnya, menjadi seperti apa laporan akhirnya. Nah, ini juga untuk pembelajaran kita sebagai dosen, karena setiap awal semester kita harus membuat proposal penelitian dan membuat proposal KM. Itu rutin itu, setiap semester itu. Nah, jadi untuk pembelajaran awal, ya kita buat proposal dari jurnal yang sudah publis. Di jurnal yang sudah publis nih, atasnya ini jadi seperti apa proposal. Template-nya kan sudah ada, petunjuk di template-nya sudah jelas. Introduction itu isinya apa, gitu. Dan seterusnya sudah ada, dibaca saja di panduan template-nya. Jadi dari jurnal yang sudah dipublis, oh ini layaknya berarti introduction-nya kalimatnya gimana, seperti apa. Nah, nanti kita sama-sama, kalau memang kurang paham, nanti bisa WA ke saya, kita Zoom lagi nih, selama WFH nih ya. Selama WFH, kalau kurang paham itu kita Zoom lagi. Terus saya kasih penjelasan, oh, ini seperti ini, di sini harus begini, dan seterusnya. Nah, nanti template-nya saya kirim ke Pak Hidayat, juga ke Pak Danang. Kontaknya nanti ini ya, kirim saya. Kami nanti Pak Danang dimasukkan ke grup dosen sipil, ininya WA-nya. Jadi selama, kalau Pak Hidayat kan memang sudah banyak mengerjakan yang lain juga nih, walaupun WFH Pak Hidayat. Nah, tapi kan yang 2 poin ini kan penting juga gitu. Iya, Pak. Karena itu tanggung jawab individu kalau itu. Kan kita mengajar, mengisi itu di Edlink, membuat proposal penelitian, membuat proposal pengabdian, kan tanggung jawab individu itu. Setiap dosen, karena kan dosen kan pasti ininya tridharma kan. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, itu setiap semester. Nah, untuk proses awal belajarnya ya udah kita membuat proposal dari yang sudah publis saja. Dibentuk dalam buat proposal itu menjadi seperti apa bunyinya. Dan nanti yang sebenarnya justru kebalik. Outputnya kita belum ada publikasinya. Cuman kita berhipotesis kan, kita mau ngapain ini gitu. Itu prakteknya begitu. Sekarang dibalik dulu nih. Ini sudah publis. Kalau dibuat proposal bunyinya jadi gimana gitu. Kalau dibuat laporan akhir bunyinya jadi gimana gitu. Nah, nanti faktanya kita dibalik. Belum ada publikasinya, berarti harus publikasi nanti gitu. Jadi dibuat rencana oleh kita proposalnya seperti apa. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan Pak Hidayat?
Menurut saya semua udah cukup jelas untuk saya, Pak, untuk bagian hal yang telah dijelaskan. Terima kasih. Baik. Baik. Danang, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti kan apa proposal penelitian sama PKM-nya kan sudah ada apa namanya Formatnya, template-nya sudah diberikan. Ya, tinggal saya kirim. Nanti saya kirim juga contohnya. Gitu. Kan ini kan jurnal yang sudah publis, Terus kita buat format yang proposal penelitian dan PKM. Nanti kalau saya yang ngerjain, saya berikan jawab. Ya, nanti simpan aja di Drive, nanti Bu Tami buat Drive-nya. Karena kita prodisipil harus punya dokumen itu. Kita harus punya 3 tahun terakhir itu harus punya 100 dokumen itu. Ya. Karena nanti Bapak-bapak sekalian pun akan membimbing mahasiswa riset. Kita ini ada ada program pilihan ya, ada pilihan riset, ada magang, ada pertukaran mahasiswa. Nah, yang program riset pasti harus bikin proposal riset. Bapak-bapak sekalian pasti harus ngebimbing, gitu. Nah, kalau kita belum tahu ngebimbingnya juga bingung, gitu. Makanya kita ya latihan dulu, gitu. Latihan dulu dan sebentar lagi pasti ngebimbing, gitu. Kan sebentar lagi masuk nih semester genap ini, pasti ngebimbing. Nah, nanti pada saat ngebimbing, mahasiswa kita diwajibkan latihan dulu minimal 5 bikin proposal dari yang sudah ada, udah publish. Terus latihan aja 5 proposal, laporan akhir, 5 masing-masing. Sebagai syarat kelayakan bahwa mahasiswa ini akan mampu melakukan riset. Pembelajarannya nanti semua seperti itu. Nanti jurnal-jurnal yang sudah publikasi nanti kita share juga di grup, judul-judulnya ini masuk URL-nya, nanti tinggal klik URL itu masuk ke situ ininya, tinggal baca. Gitu. Nah, sebelum kita ngebimbing, latihan dulu kita gitu. Latihan, jadi mengarahinya mudah. Semua termasuk Pak Haji Barka, Pak Triono juga sama itu. Nanti membimbing SCP itu mahasiswa yang program SCP wajib latihan dulu 5 nih sebagai syarat kelayakannya. Nah, ini bakal mampu nih. Kalau belum selesai 5, kemungkinan nggak akan mampu nanti. Gitu. Nanti contohnya juga saya share, template-nya saya share, kemudian contoh proposalnya saya share, contoh laporan akhir riset dan pengambilan salah juga saya share gitu. Sebagai gambaran lah ya, gambaran. Oke, cukup itu ya. Ada yang mau tanya? Pak, maaf untuk Danang, saya masukkan di ini ya Pak. Saya masukkan sebagai dosen pembimbing SCP dan skripsi ya Pak. Ya, masukkan. Oke. Nanti saya revisi lagi, saya kasih ke akademik. Yang kemudian nanti biar saya konfirmasi lagi ke Ica. Ya, ya. Dan itu Pak, satu lagi mengenai jadwal semester genap, mau di-share kapan Pak kira-kira? Semester genap besok lah ya. Oke, misalnya saya harus kirim juga ke Ica untuk di-input di Siakat. Ya. Dan saya harus konfirmasi juga ke Ica bahwa jadwal kita semester genap kapan mulai? Mulai hari Senin Pak, tanggal 21. Senin besok? Iya. Tuh kan udah mepet ternyata waktunya. Saya nggak nyadar ini. Iya, Ica udah nagih ke saya. Terus apa? Ini kan sekarang ini hari terakhir remedial. Input nilai juga. Dan terakhir input nilai juga bagi dosen hari ini. Silakan lanjut Bu Tami. Nanti saya kan kalau yang tadi saya buat itu Senin sampai Minggu kan Pak jadwalnya. Nah, nanti maksudnya saya harus konfirmasi juga ke Ica bahwa yang diisi akad itu yang minggunya nanti saya sisip-sisipkan di antara Senin sampai Sabtu gitu Pak. Ya. Jadi nanti ada 2 jadwal yang kita sampaikan ke mahasiswa apabila memang ini akan level offline dan jadwal yang memang harus kita input di akad gitu. Ya, nanti kita planningkan sosialisasi
semua dosen dan mahasiswa terkait dengan jadwal. Nanti kaget disiapkan jadwalnya hari apa, gitu, ininya hari apa, gitu. Biar nggak kaget, kita sosialisasikan. Ya. Karena di kita ini ada kelas Sabtu dan kelas Minggu, gitu. Sedangkan dikti kan nggak boleh hanya Sabtu dan Minggu saja, gitu. Jadi hari biasa, tapi faktanya nggak masalah. Toh kita di e-learning kan 1 minggu jaraknya. Dan ini Pak, mengenai angkatan 2018, kan ini kita sudah memasuki semester 6 Pak. Maksudnya kan mereka harus persiapan juga untuk seminar proposal, skripsi. Selain itu, maksudnya kemarin kan saya sudah mengingatkan juga di grup, siapa tahu memang mereka masih ada nilai yang belum lulus, jadi jangan sampai pada saat besok mau sidang skripsi, masih ada 1 atau 2 nilai yang memang belum selesai. Jadi harapannya sekarang ini di semester genap, mereka kalaupun misalkan memang masih ada slot sisa, kan maksimalnya 24 SKS ya Pak. Mereka bisa ngulang gitu mata kuliah yang memang sekiranya nilainya masih kurang gitu. Atau kalau memang mau mengejar SP ya tidak bisa menjadi jaminan sih gitu kalau untuk SP, karena kan kita tahu bahwa persyaratan SP itu minimalnya 5 orang bisa berjalan. Dan yang selanjutnya adalah mengenai SKPI Pak, sepertinya kita memang harus ada sosialisasi lagi ke mahasiswa 2018 menegaskan bahwa persyaratan-persyaratan untuk sidang skripsi gitu, untuk ijazah ya itu salah satunya yang SKPI itu gitu. Jadi jangan sampai mereka nanti malah riweuh di ujungnya gitu Pak. Maksudnya jadi repot di ujungnya gitu dan mereka ada yang belum siap lah. Jadi ada banyak alasan gitu Pak. Yang kita agendakan untuk sosialisasikan itu. Jadi sosialisasi seluruh mahasiswa saja nanti itu terkait jadwal, terkait SKPI, karena SKPI itu tidak hanya penting bagi angkatan 2018, tapi yang lainnya juga sudah harus nyicil dari sekarang sebetulnya. Emang harus sudah nyicil. Iya. Ini Pak, dan yang terakhir masalah kita kan mau ada kuliah umum ya Pak, yang tanggal 20 Februari ini. Pak Andinya sudah fix Pak? Saya lupa, belum hubungi lagi. Dia cuman kan tadinya kan dia mau datang ke sini. Tadinya. Cuman kayaknya saya harapannya nggak usah gitu, Zoom aja. Zoom aja ya. Virtual aja. Saya lupa nanti saya WhatsApp Pak Andi. Oke, soalnya kan saya mau update juga Pak di pamfletnya gitu kan bahwa ini kita akan ada Zoom untuk kuliah umum, otomatis saya harus memberitahu juga untuk angkatan 2021 gitu. Bahkan kalau 2018 mau ikut juga ya memang masih banyak slotnya gitu Pak. Karena kan ini kapasitas 500. Seperti itu. Yang daftar udah banyak. Kemarin itu karena rencana mau offline, otomatis kan baru yang daftar itu 2019 dan 2020. Terakhir saya cek baru 66 orang. Saya belum diinikan ke semua, kita online saja. Ya, baik. Nanti saya libatkan juga HM, siapa tahu memang kalau memang ada terbuka untuk luar juga gitu. Kalau memang slot Zoom-nya masih cukup gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Halo, Pak Ikun, Bu Tami. Ya, silakan Pak Triyono. Maaf nih Pak, di luar topik nih Pak. Mangga. Di si AKAD kayaknya ada bugs nih Pak ya. Saya kan masukin nilai nih. Biasanya saya maximize, minimize. Ketika di window nilainya muncul, tapi ketika di maximize nilainya hilang. Jadi bolak-balik input nilai pas mau di save hilang lagi. Input nilai pas mau di save hilang lagi. Itu tolong diiniin ke IT Pak. Atau gini aja,
Saya nggak ada masalah. Pak Triyono, Ya. ini aja mengantisipasi itu kan di situ diklik di sebelah kanan itu kan ada tulisan aksi ya. Ada aksi, ada upload kan. Nah, di situ kan ada template-nya di download template-nya. Baru nanti kita isi dulu tuh yang kuis, yang tugas, yang UTS, CLO1, CLO2, terus UAS, CLO3, CLO4, di input aja dulu di Excel-nya, terus nanti selesai itu balik lagi ke si akad, di si akadnya klik lagi yang aksi, terus, nah di situ kan ada upload, klik upload, terus pilih pilih dokumennya, itu nanti dengan sendirinya dengan secara otomatis terisi nilai di kolom-kolomnya itu. Yang udah gitu, Triyono, apa coba saya praktekin, Pak? Coba Pak, coba. Ntar cara ngedownload template-nya tuh aksi, terus di Nah, saya praktekkan aja ya. Saya izin share screen ya. Boleh Pak. Siakat. Nah, ini siakat. Misal ini saya mata kuliahnya misal gambar deh dengan tanah mekanis. Kita klik ini, kemudian kita nilai perkuliahan, kita klik aksi, Pak. Klik aksi, kemudian kita upload Excel. Nah, di sini sebelum kita download saja template-nya. Oke. Template ini kita download, nah diisi di Excel aja. Bisa sekali arsip kita juga gitu, jaga-jaga. Ya, jadi dari Sumo, Pak, dari Sumo nanti di download juga, nah di-copy ke template ini. Nah, kalau saya kebetulan kan sudah ada ya ininya. Nanti akan seperti ini, Pak. Nah, ya, kalau Pak. udah seperti ini, udah kita unggah saja tadi. Jadi di sini berarti kita tinggal pilih file. Nah, pilih file tadi, unggah. Udah selesai ngisi sendiri, Pak. Nggak nginput sendiri satu-satu. Iya. Tapi berarti untuk edit komposisinya harus dari awal ya, Pak ya? Komposisi di sini sudah baku, Pak. Sudah baku. Ada kehadiran, ada kuis, ada tugas. Iya, maksudnya kan komposisi persentasenya tuh kan kadang setiap mata kuliah tuh beda-beda nih, Pak. Supaya apa? Kalau mau dirubah di sini dulu, klik ini dulu, Pak. Iya, maksudnya atau klik rubah komposisi dulu, edit dulu. Oke. Nah, kalau biar nggak error nggak hilang-hilang, ya lebih baik begitu. Karena kadang-kadang jaringan yang lagi ini kita udah ngisi, nggak kesimpan, kosong lagi bener, semua Pak. gitu. Saya main window nih, Pak, kadang dikecilin, kadang dibesarin. Ketika dikecilin bisa nih input. Ketika mau di-save kan dibesarin lagi nih Windows-nya. Ketika mau udah dibesarin, hilang semua yang saya input. Balik lagi dari awal. Iya. Oke, Pak. Oke, cukup, Pak. Ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup. Itu aja. Mau revisi yang pembimbing SCP dan skripsi. Oh iya. Ini semua dosen itu pasti harus membimbing. Harus ada yang riset. Minimal satu harus ada yang membimbing riset. Karena itu untuk menambah value bagi dosen itu sendiri. Karena yang SCP riset, outputnya itu pasti harus publikasi,
Dosen pembimbing pasti harus masuk namanya di jurnal. Jadi kalau lagi nggak ada ide sama sekali, proposal riset dosen bisa kerjasama sama mahasiswa bimbingan kita. Udah, penelitian mahasiswa kita jadikan saja oleh dosennya. Gitu. Makanya minimal setiap dosen itu ngebimbing satu yang risetnya minimal. Kalau misalkan banyak yang magang, gitu, minimal harus ada ngebimbing yang riset. Nanti di ini lagi aja ya, di apa? Kotak-kotak atik lagi aja, Bu Tami, definisinya. Jangan sampai nggak ada yang nggak kebagian ngebimbing riset, jangan. Semua harus minimal satu ngebimbing riset. Kemarin sih ada Pak, semuanya sudah saya plotkan, ada setiap Sudah, ya? dosen untuk. Oke. Penambahan publikasi dosen. Ya. Cukup ya? Ya Pak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.